Damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan menyapa kita pada hari ini, Kamis 7 Mei 2020, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam Kisah Para Rasul 20, ayat 28, atau dalam bahasa Batak, Ulaun ni Apostel 20, ayat 28. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Atong ramoti hamuma dirimu rodi sadok panggungani ai di patidang toddi porbadiai dohamu gabe si mata-matai asa di parmahani hamu huriani tuhani na tinobusna marhite sian mudarna sadiri ido saatna. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mengawali renungan kita pada hari ini, saya ingin mengutip sebuah tulisan yang mungkin sudah banyak kita mendengarnya, sudah banyak di antara kita yang membacanya, tetapi saya ingin menyegarkan kembali kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Tulisan itu demikian: ketika aku masih muda dan bebas berimajinasi tanpa batas, aku bermimpi mengubah dunia. Seiring dengan bertambahnya usia dan bijaksana, kutemukan dunia tidak akan berubah. Karenanya, kurubah cara pandangku dan memutuskan untuk mengubah hanya negaraku saja. Ketika usiaku semakin senja dalam satu upaya putus asa terakhir, kutetapkan untuk mengubah hanya keluargaku saja, orang-orang terdekatku. Tetapi sayangnya mereka tidak menginginkan itu. Dan sekarang saat aku berbaring di ranjangku, tiba-tiba aku tersadar, jika aku terlebih dahulu mengubah diriku sendiri, maka aku akan memberi contoh, dan itu mengubah keluargaku. Dari inspirasi dan dorongan mereka, kemudian akan mampu memperbaiki negeriku, dan siapa tahu aku mungkin bahkan dapat mengubah dunia. Kata kuncinya ialah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, memulai dari diri sendiri. Kumulai dari diri sendiri. Demikianlah nasihat Paulus kepada para penatua dalam mengabarkan misi pelayanan yang kita baca dalam nats ini. Dia mengatakan, karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Pertama sekali dia mengatakan, jagalah dirimu. Paulus menekankan untuk menjaga diri sendiri, sebab Paulus menyadari bahwa acap kali masalah terbesar dalam kehidupan manusia itu datang dari dirinya sendiri, datang dari keinginannya sendiri yang tidak terkontrol, bukan datang dari lingkungan, bukan datang dari sekitar, tetapi sering sekali dari keinginan yang tidak terbatas. Itu sebabnya Amsal mengingatkan dalam Amsal 16 ayat 32 dikatakan demikian, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, dan orang yang dapat menguasai dirinya lebih hebat dari seorang yang merebut kota. Orang yang sabar melebihi pahlawan, orang yang menguasai diri lebih hebat dari orang yang merebut kota.
Karenanya dibutuhkan penguasaan diri untuk dapat menjaga diri di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Karenanya nas ini mengajak kita untuk fokus menghadapi keinginan diri sendiri, supaya tidak berkeinginan lebih, tetapi kita berpikir dan kita berkeinginan sedapat yang utama atau yang perlu di tengah-tengah kehidupan keseharian kita. Tentu itu tidak dapat kita lakukan dengan sendiri. Karenanya yang dapat menopang kita, yang dapat menuntun kita, yang dapat menjadi pelita kita adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang menjadi pelita, firman Tuhan yang menjadi penuntun, firman Tuhan yang senantiasa memberikan jalan terbaik, kekuatan, penghiburan, dan ketenangan di tengah-tengah hidup orang-orang percaya. Firman yang akan menuntun kita dalam menjalani hari-hari kehidupan kita ini. Karena firman itu mampu menguatkan kita, menyegarkan kita. Firman itu juga mampu menghibur kita dan memberikan ketetapan hati kepada orang-orang yang hampir putus asa. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam nats ini kita temukan kata menggembalakan dan menjaga. Mungkin pikiran kita langsung mengatakan bahwa itu adalah pekerjaan para parhalado, para pendeta, para penatua, para guru Injil, dan lain-lain. Maka pertanyaan adalah, apakah memang ini hanya tugas para rohaniawan? Tentu secara formal iya, ini tugas para rohaniawan. Tetapi secara informal kita diingatkan untuk saling menjaga, untuk saling menasehati, untuk saling meneguhkan, untuk saling menguatkan. Karena penginjilan, memberitakan kabar baik, memberitakan tentang firman Tuhan, bukanlah pilihan, tetapi sesungguhnya itu adalah kewajiban setiap orang percaya. Martin Luther pernah mengatakan bahwa dunia ini adalah biara, dan di dalam dunia ini Tuhan menempatkan manusia dalam berbagai profesi, dalam berbagai panggilan, dalam berbagai kegiatan. Karenanya setiap orang yang ditempatkan oleh Allah dalam jabatan tertentu, dalam profesi tertentu, dalam aktivitas tertentu, di sana dia hadir memberitakan Injil dengan tutur kata, dengan gaya hidup, dengan kejujuran, dengan tingkah yang baik yang diingini oleh firman Tuhan. Karenanya di mana kita ditempatkan oleh Allah, dalam profesi apa kita ditempatkan oleh Allah, di situ kita terpanggil sebagai saksi-saksi Kristus, di situ kita terpanggil untuk memberitakan kabar baik melalui keteladanan yang kita perbuat di tengah-tengah kehidupan orang percaya. Disitulah kita dapat menjadi garam dan terang dalam kehidupan dunia ini. Karenanya saudara-saudara, dalam seluruh aktivitas kita, mari menjadi pembawa kabar baik, mari menjadi pembawa ketenangan, mari menjadi pembawa keteguhan, mari menjadi pembawa pengharapan bagi orang-orang yang hampir-hampir putus asa. Tuhan memberkati kita dalam seluruh aktivitas kita masing-masing, dalam pekerjaan kita, dan segala sesuatu yang kita kerjakan, baiklah itu dengan rasa penuh tanggung jawab, sehingga Tuhan memberkati yang kita kerjakan dan hasil pekerjaan kita menjadi berkat bagi diri kita dan bagi orang lain. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Tuhan memberkati dimanapun berada. Salam sehat, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami. Biarlah firman-Mu ini menguatkan kami, memampukan kami dalam melanjutkan segala aktivitas dan pekerjaan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu yang beraktivitas di berbagai kegiatan.
Biarlah Tuhan melalui aktivitas mereka, pekerjaan mereka, berkat-Mu nyata. Tuhan juga memberkati keluarga-keluarga. Tuhan memberkati anak-anak. Tuhan memberkati pemuda. Tuhan memberkati orang tua. Terpujilah Engkau, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bermohon. Amin. Selamat beraktivitas Amanginang. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, Horas.